Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul di sini di tempat Tuhan, di gerejanya. Bukan sebuah rutinitas saja, namun kita percaya ini sebuah keinginan kita dari hati terdalam kita untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan saat teduh sejenak. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang selalu memerisai kita, yang menjadi pelindung bagi kehidupan kita. Bahwa dalam setiap badai kehidupan, dalam setiap apa yang terjadi, kita percaya Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menguatkan kita, sehingga kita dapat melewati setiap hari demi hari sampai dengan saat ini karena pertolongan dari Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata bahwa Dialah perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu ku kan bertahan.
yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus. Katakan lebih sungguh lagi, bukan bertahan di dalam tekanan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang selalu menopang. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami anugerahkan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari keluarkan suara kita, naikkan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu yang selalu menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah kami. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar.
pernah terlambat kasih-Mu Tuhan, perlindungan dari-Mu Bapa. Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa. Pujilah Tuhan yang baik bagi kami. Amin. Sampai pada hari ini pemeliharaan-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami terluput dari mara bahaya. Kami ada hari ini di hadapan Tuhan. Rindu hati kami mengangkat pujian dan kemuliaan Tuhan. Kuduskan seluruh kami Tuhan, sehingga kami layak dalam ibadah mempermuliakan Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga jemaat diberkati di dalam ibadah hari ini. Roh mereka dimateraikan dengan firman, dikuatkan oleh Tuhan. Mereka keluar dari tempat ini dengan kekuatan Tuhan. Mereka berjuang untuk hidup mereka. Tuhan tolong urapi ibadah kami hari ini. Segala roh-roh yang bergentayangan singkirkan dalam nama Yesus. Dari tengah-tengah kami, Roh Allah hadir melawat setiap umat Tuhan dengan kuasa Roh Tuhan. Urapi para pelayan Tuhan, mulai dari pemain musik sampai singer liturgis, bahkan hamba-Mu yang memaparkan firman Allah. Urapan Allah deras turun baginya Tuhan, sehingga jemaat mengerti, jemaat menerima, dan termaterai dalam firman-Mu. Karena firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami, karena kami tahu dari Tuhanlah datang pertolongan pada kami hari ini. Atas nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Lebih kencang lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita hebat, kita kuat bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Amin. Kita katakan betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya dalam semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berkata, Yesus Raja segala raja. Berkuasa di bumi, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas berkata berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Jemaat saja berkata, betapa hebat, betapa hebat.
Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kita akan terus bersorak-sorak bagi Dia, dan kita percaya bahwa kehidupan kita ada saat ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita katakan anggur baru tercurah tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasa yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari inilah harinya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Silakan duduk saudara-saudari. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Bahwa jika memang kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kehidupan kita, kita percaya kita akan menang dan kita akan kuat dalam kehidupan kita. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman.
Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan lebih sungguh lagi, ku yakin saat kau berfirman. Berturun menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang. Untuk menyambut firman Tuhan kita bagi berdiri. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Katakan lebih sungguh lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang kepada hamba-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa untuk memulihkan kami. Kami rindu Tuhan, seberapa banyak yang ada dalam ruangan ini, bahkan yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Lawatan Tuhan akan terjadi bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan supaya pendengaran kami dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan hati dan pikiran kami pun juga dikuduskan oleh Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan.
dan kemudian menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya maupun sidang jemaat yang akan mendengarkannya. Terima kasih banyak Bapa, Maha baik. Berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa kami di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Jika Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, itu berarti kita diberi kesempatan yang baik lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan tidak hanya belajar, sampai belajar, tapi kemudian firman Tuhan itu menjadi perbendaharaan yang baik dalam hati kita, dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, agar firman Tuhan itu memperbaharui hidup kita sehingga semakin hari kita semakin kuat dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Sekalipun ada badai melanda kita. Bapak Ibu, dalam perenungan firman Tuhan, dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita bersama untuk merenungkan di bawah sebuah tema yang tentu tema ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu bila keluarga kita mengalami badai hidup. Ya. Bila keluarga kita mengalami badai hidup. Ada sebagian orang Kristen yang berpikir bahwa kalau dia atau mereka sudah mengikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tidak akan pernah mengalami badai kehidupan. Dan tatkala mereka mengalami badai kehidupan, apakah itu karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya, ataupun juga masalah pendidikan anak, masalah hubungan suami istri, ataupun juga masalah ekonomi dan berbagai masalah kehidupan ini. Seringkali mereka bertanya, mengapa Tuhan terjadi seperti ini? Bukankah saya atau kami sudah setia mengikut Tuhan, sudah setia melayani Tuhan? Bukankah kami sudah berkorban untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Tapi mengapa harus mengalami penderitaan seperti ini? Nah, orang-orang Kristen seperti ini, mereka memiliki salah mikir gitu loh, tentang Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi ada transaksi dengan Tuhan bahwa tatkala mereka sudah mengikut Tuhan, belajar setia, belajar taat, lalu kemudian juga belajar atau setia melayani Tuhan, mereka tidak akan pernah mengalami namanya ujian dan pencobaan hidup. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan tatkala mereka berdoa, semua langsung dijawab oleh Tuhan.
tidak pernah mengalami kekeringan atau kesulitan ataupun mengalami badai kehidupan. Nah, orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang membangun hidup mereka, kalau menurut firman Tuhan ini dikatakan bahwa di atas pasir, ya, bukan di atas batu karang yang teguh. Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat seorang yang bernama Edward Moore. Dialah yang mengarang lagu Kristus Batu Karang yang Teguh. Dan ada 3 bait dalam ungkapan pengalaman perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada dasar lain yang membuat dia berdiri teguh tegak dalam perjalanan hidupnya selain dia ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan dalam ungkapannya, dalam syair lagu itu telah memberkati banyak orang sepanjang sejarah gereja. Sebenarnya dia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang tidak mendapatkan pendidikan rohani yang cukup. Karena orang tuanya itu sibuk bekerja mencari uang. Sehingga pendidikan rohani itu dilalaikan. Bahkan dikatakan dia mengikuti pendidikan di sekolah di mana Alkitab dilarang, tidak boleh membaca Alkitab. Bahkan bergaul pun tidak boleh dengan orang-orang yang selalu atau yang membicarakan firman Tuhan. Dan kita bisa membayangkan kalau seorang anak dia lahir dan tumbuh dalam kondisi seperti itu, bagaimana kondisi rohaninya? Tentu dia tidak memiliki pegangan dalam hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa dia lahir dan besar di tengah-tengah keluarga, di mana keluarga itu membangun rumahnya itu di atas pasir, di atas materi yang dia upayakan. Walaupun tentu setiap keluarga membutuhkan uang, membutuhkan makanan dan sebagainya. Tetapi Edward Moore ini tidak mengalami hal itu. Sampai akhirnya satu ketika orang tuanya memutuskan dia pergi belajar kepada sebuah keluarga tukang lemari, tukang kayu yang membuat lemari. Dan ketika dia ada di tengah-tengah keluarga itu sedang belajar membuat lemari, satu ketika keluarga ini mengajak Edward ini untuk mengikuti kebaktian. Dan itulah waktu Tuhan baginya, di mana ketika firman Tuhan disampaikan, hatinya itu dijamah oleh firman Tuhan, dijamah oleh pekerjaan Roh Kudus yang membuat ia akhirnya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan setelah dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dia punya pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia memahami anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa, yang membuat hidupnya itu dipulihkan, yang membuat ia memiliki kepastian hidup, yang membuat ia memiliki hidup yang berkemenangan. Dan karena pengalaman iman inilah, dan di samping ia melihat banyak orang percaya yang mengalami anugerah Tuhan, akhirnya tergeraklah hatinya dan dia mengarang lagu Batu Karang yang Teguh. Dan setelah dia mengikuti selama 35 tahun bekerja bersama dengan si tukang kayu atau pembuat lemari ini, dia sendiri akhirnya menjadi seorang pengusaha lemari yang sukses dan diberkati Tuhan. Lalu satu ketika dia ditawarkan oleh gerejanya. Dia katakan bahwa, Edward, kami telah memutuskan supaya gedung gereja ini menjadi milik kamu, karena kamu telah menjadi berkat besar bagi gereja ini. Tapi dia katakan, saya tidak butuh gedung gereja. Yang saya butuhkan ialah mimbar gereja itu. Karena dia punya kerinduan bahwa lewat mimbar yang dipercayakan oleh gereja, disitulah ia punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Dan dia punya keyakinan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun orang itu mengalami badai kehidupan, sekalipun keluarga itu mengalami ujian dan pencobaan hidup, dia punya keyakinan bahwa firman Tuhan sanggup memulihkan, memerdekakan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu setelah usia 55 tahun, ia ambil keputusan, dia tinggalkan usahanya dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama 21 tahun dalam perjalanan hidupnya, ia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan melalui pelayanannya, banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Banyak orang yang tadinya tidak memiliki fondasi yang kuat dalam keluarganya atau dalam hidupnya, mereka mengalami Tuhan, yang kemudian mereka memiliki kekuatan di tengah-tengah badai kehidupan oleh karena mereka memiliki Tuhan, memiliki firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita kesaksian dari Edward Mood ini, di mana dari perikop yang singkat ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah seorang ahli. Yesus yang kita percayai itu adalah seorang ahli. Ahli dalam hal apa? Ahli kitab suci dan juga ahli dalam masalah-masalah kehidupan setiap orang. Dari pembacaan ini, kalau kita ingat ada satu ayat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 25. Di sana dikatakan bahwa bila tofan itu datang, maka orang fasik itu akan lenyap. Tapi orang benar itu adalah alas kaki abadi. Atau dengan kata lain bahwa ada perbedaan ketika badai itu datang, bahwa waktu orang fasik itu mengalami badai atau tofan atau pergumulan hidup atau tantangan hidup atau kesulitan hidup, dikatakan mereka akan musnah. Tapi berbeda dengan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan lalu kemudian hidup dalam kebenaran. Dikatakan bahwa mereka menjadi alas yang abadi, atau dengan kata lain mereka memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah badai itu. Bahkan lewat badai itu dia bisa terbang seperti burung elang di atas badai itu dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sehingga ketika Yesus menjelaskan bagian ini kepada para murid atau kepada murid-murid yang mengikuti dia pada waktu itu, ini merupakan bagian dari khotbah di bukit. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwa yang menjadi landasan yang kuat bagi hidup orang Kristen atau bagi keluarga Kristen hanya Dia, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Dialah satu-satunya yang menjadi landasan yang kuat, yang menjadi batu karang yang teguh. Tidak ada yang lain. Uang bisa kita cari, tapi uang tidak bisa menjadi dasar atau landasan atau fondasi yang kuat bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, atau bagi hidup kita secara pribadi. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika ia memiliki harta benda, ketika ia sehat, ia kuat, dia bisa bekerja apa saja, dia berpikir bahwa itu sudah cukup menjadi landasan yang kuat baginya. Tapi ternyata tidak demikian. Mari kita melihat sekilas balik pandemi yang sedang berlangsung. Pada waktu tahun pertama kita mengalami pandemi itu, saya pikir semua orang percaya itu berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Tapi ternyata tidak, berlanjut
sampai dengan tahun kedua. Tahun kedua pun juga kita masih terus giat berdoa dan minta Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Tapi ternyata tidak juga. Sampai akhirnya kini kita memasuki tahun yang ketiga dan pandemi ini masih sedang berlangsung walaupun variannya itu sudah berubah menjadi Omikron, ya, dari Delta kemudian menjadi Omikron, ya. Pandemi ini masih segera berlalu dan pandemi ini dialami oleh semua orang termasuk gembala, pendeta, hamba Tuhan, termasuk pengurus atau pengerja gereja, termasuk majelis gereja, termasuk orang-orang percaya yang setia mengikut Tuhan. Jadi pandemi ini tidak hanya dialami oleh mereka yang di luar Tuhan Yesus, termasuk kita di dalamnya. Kita mengalami itu semua. Kalau orang lain khawatir, cemas, dan takut, kita pun juga mengalami hal yang sama. Kalau ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, orang percaya pun juga ada yang kehilangan anggota keluarganya. Karena COVID itu akhirnya meninggal dunia. Walaupun kita tahu dalam iman atau sesuai dengan iman kita, apapun yang terjadi, sekalipun katakanlah ada anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID ini, itulah waktu Tuhan baginya untuk kembali. Hanya caranya saja lewat COVID ini dia kembali sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tapi bagaimanapun secara manusia pasti kita juga mengalami kegentaran, ketakutan. Ya, selain kehilangan anggota keluarga, selain pandemi ini juga bisa terjangkit atau dialami oleh kita anak-anak Tuhan, juga punya dampak yang lain yang menjadi pergumulan yang tidak mudah juga bagi kita sebagai orang percaya. Ada yang kehilangan pekerjaan oleh karena perusahaan itu atau kantor itu atau pabrik itu tidak bisa berlanjut lagi, sehingga semua karyawan harus dirumahkan atau di PHK. Ada juga yang masih bekerja tapi gajinya sudah tinggal sekian persen, ya. Ada juga yang kemudian masih bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kesejahteraan keluarga. Nah, situasi-situasi seperti ini dialami oleh semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan. Dan tentu situasi kondisi seperti ini menjadi pergumulan yang tidak mudah bagi kita. Nah, ketika kita mengalami badai seperti inilah akan terlihat apakah fondasi hidup kita, keluarga kita cukup kuat atau tidak. Atau kemudian terus hanyut oleh karena badai hidup itu, oleh karena ujian ataupun juga pencobaan yang kita alami. Saya belum pernah menelitinya, tapi waktu membaca, salah satu dampak dari situasi atau badai pandemi yang dialami oleh bangsa kita, banyak terjadi masalah yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Ada keluarga yang kemudian harus divorce. Ada kemudian yang walaupun tidak divorce, tetapi mereka hatinya tidak bersama-sama lagi. Mungkin mereka masih di bawah satu atap, tapi hati suami dan istri ini sudah tidak bersama lagi. Sehingga dengan gampang mereka bisa menyimpang. Ada yang hati suaminya tidak lagi kepada istri, tetapi kepada wanita yang lain. Apakah itu mantan pacarnya ataupun teman sekerjanya? Sebaliknya juga ada istri yang hatinya tidak lagi pada suaminya, tetapi menyimpang kepada pria lain, pria idaman lain. Ataupun anak muda di tengah-tengah situasi seperti itu merasa tidak punya pegangan yang kuat, dia mulai mencari, dan di mana ada peluang, di mana bisa menguntungkan dirinya, dia melangkah. Sehingga ada yang kemudian dia tinggalkan imannya hanya untuk memperoleh pekerjaan supaya ia punya penghasilan hidup. Ada yang seperti itu.
Atau ada yang masih tetap ada dalam komunitas atau persekutuan Kristen, tapi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ketika kita mengalami situasi seperti ini, akan terlihat dengan jelas apakah fondasi hidup kita ini cukup kuat atau tidak, atau mudah hancur. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan, ada orang yang membangun dasar keluarga, dasar hidupnya itu di atas pasir. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dan juga tentu sampai sekarang di Palestina itu, biasanya orang kalau membangun rumah, mereka akan sangat teliti memperhatikan tanah itu. Kalau dilihat dari permukaannya, tanah itu bagus semuanya, tidak ada yang tidak bagus kalau dilihat di atas permukaan tanah itu. Namun seorang ahli bangunan, dia tahu persis tanah yang cocok untuk membangun sebuah bangunan yang kuat. Ia akan menyelidiki dengan sungguh-sungguh, akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian akan menggali tanah itu sampai akhirnya ia mendapatkan tanah yang keras, kemudian ada batu-batu yang keras. Di atas tanah yang seperti itulah ia akan membangun bangunan yang kuat. Tetapi apabila ada orang yang ingin membangun tapi tidak cukup memperhatikan tanah itu dengan baik, dia akan membangun. Dan ketika hujan itu datang, badai itu datang, di sanalah akan terlihat mana bangunan di atas fondasi yang kuat dan mana yang tidak. Yang dibangun tidak dengan memperhatikan tanah itu dengan teliti, ya, dikatakan bahwa bangunan itu akan berdiri dengan kuat. Tapi ketika hujan itu datang, di sana akan tergenang. Dan begitu tergenang, tidak akan lama kemudian bangunan itu bisa mengalami kerusakan yang kekal. Yesus mengambil contoh dua dasar bangunan ini dari situasi yang sebenarnya para pendengar pada waktu itu mudah mendengar dan mencerna, sehingga mereka bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian firman Tuhan ini. Dan ini juga tentu sekaligus juga berbicara bagi kita jemaat Tuhan bahwa mari kita perhatikan, ya, dari apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini bahwa Dialah ahli satu-satunya, tidak ada yang lain, yang tahu persis bahwa yang kita butuh itu dasar yang teguh, batu karang yang teguh itulah dirinya sendiri. Ya, yang kita perlukan, yang kita butuhkan ialah kita butuh Dia sebagai ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Masalah kehidupan apa saja yang kita bisa alami? Apakah masalah sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita? Dan tidak hanya menggerogoti tubuh kita, bisa menggerus iman kita. Bisa. Ada orang Kristen yang karena dia sudah berdoa sekian lama, Tuhan tidak menjawab doanya karena dia minta supaya dia disembuhkan, tapi dia tidak disembuhkan. Dia kecewa dengan Tuhan, lalu kemudian dia tinggalkan Tuhan, dan sampai ia tutup mata, dia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang Kristen yang seperti ini. Ada orang Kristen yang mengalami masalah dalam usahanya dan sudah berdoa berulang kali dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikannya. Akhirnya dia tinggalkan imannya. Tuhan mau supaya di tengah-tengah badai kehidupan kita memperoleh kekuatan untuk bisa bertahan, seperti pujian yang pertama tadi, ya. Kita memperoleh kekuatan iman sehingga kita bisa bertahan sampai pada waktunya di mana kita dapat melewati badai itu dengan sebuah kemenangan yang pasti. Yang Tuhan minta hanya ada dua dari pembacaan kita tadi, yaitu yang pertama, kita harus apa? Kita harus apa? Dan kita harus apa? Mendengar. Yang kedua, dia minta apa? Melakukan apa yang kita dengar. Ya.
Kalau boleh saya secara sederhana dari bagian ini dikatakan bahwa mendengar plus melakukan sama dengan orang bijak. Ya. Mendengar kurang melakukan sama dengan orang bodoh. Jadi gampang diingat ya, gampang aja diingat ini ya. Ya. Mendengar plus melakukan sama dengan orang bijak. Orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang bijak yang dapat mengatasi masalah-masalah kehidupannya itu bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya, hanya mendengar tapi tidak melakukan sama dengan orang bodoh yang sedang membangun rumahnya di atas pasir. Badai itu datang, dia akan musnah, akan mengalami kerusakan yang besar. Kita perhatikan yang poin yang pertama, mendengar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, setiap orang berarti suami, istri, anak. Ya toh? Ya. Suami, istri, anak. Itu keluarga inti. Nah, tidak ada alasan bagi kita hanya cukup istri yang mendengar baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kadang-kadang bapak-bapak, maaf ya, bukan karena saya ibu, kadang-kadang bapak-bapak ini terlalu sibuk mendengar yang lain, sehingga dia tidak kurang memberi telinga. Kalau tidak itu salah ya, kurang memberi telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Nah bayangkan, kalau seorang suami sebagai kepala dalam rumah tangga kurang mendengar suara Tuhan, lalu apa yang ia pahami untuk membangun keluarganya, untuk membangun rumah tangganya? Banyak orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Boleh jadi kita semua punya telinga dan sehat ya secara fisik, tapi kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Mengapa? Karena kita memberi telinga kita untuk mendengar suara-suara yang lain, dan itu membuat telinga kita pekat, tuli, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengerti isi hati Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita? Kalau suami yang kurang mendengar suara Tuhan, saya tidak menggunakan tidak ya, tetapi kurang saja. Berarti kan misalnya dalam ibadah seperti ini kita mendengar gitu ya. Mungkin di rumah kita tidak mendengar, tapi dalam ibadah atau dalam persekutuan atau kita buka YouTube, kita bisa mendengar. Ya. Kalau kita kurang mendengar firman Tuhan, lalu bagaimana kita bisa memberi makanan rohani kepada istri dan anak-anak kita? Jika seorang istri kurang mendengar suara Tuhan, bagaimana ia bisa mendukung suaminya untuk mendidik anggota keluarganya supaya keluarganya itu memiliki kekuatan rohani, sehingga ketika badai hidup itu datang, semuanya menjadi kuat karena ada firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan itu memberi hikmat, memberi kekuatan bagi setiap kita. Maka kita perlu melatih pendengaran kita. Dan ingat Bapak Ibu, iblis itu dia tidak suka kita mendengar firman Tuhan. Maka dia tutup telinga kita. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan mengizinkan kami melayani, ada anggota jemaat itu yang kerasukan. Berulang kali. Ketika dilayani seperti itu, nanti terakhir itu telinganya ditutup, tidak mau mendengar nama Yesus, tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan ketika firman itu terus dibacakan, biasanya dia akan merasa panas. Sampai akhirnya harus mengalami kemenangan oleh karena nama Yesus. Baru kemudian dia bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Jadi dengan kata lain bahwa
bila kita sulit untuk mendengar firman Tuhan, sulit untuk mendengar perkataan Tuhan, mungkin perlu ya telinga kita itu dikuduskan dulu. Atau mungkin ditutupi oleh karena ada kuasa lain yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ini perlu pelayanan yang khusus seperti ini, supaya ia mengalami kemenangan. Atau mungkin terlalu banyak kita mendengar gosip, mendengar ini dan itu yang datang dari luar, bukan datang dari Tuhan. Yang membuat akhirnya kan telinga ini mendengar segala sesuatu dari luar, kemudian dia masuk kemana? Ke pikiran kita, lalu pikiran kita akan mengolah itu, lalu kemudian akan diresponi oleh perasaan dan kehendak kita. Ya gitu ya. Lalu kalau sudah sampai seperti itu, apa yang ada di dalam hati kita? Maka pendengaran kita ini perlu dikuduskan oleh Tuhan itu dari waktu ke waktu, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan itu dengan jelas. Maka perlu melatih diri. Setiap pagi, bangun pagi. Kalau misalnya saya harus bekerja jam 7, saya berangkat ke kantor itu 6:30 misalnya. Berarti sebelumnya saya sudah harus menyiapkan diri. Nah, sebelum persiapan itu saya perlu waktu untuk menyapa Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu mendengar apa yang Tuhan mau dari isi hatinya untuk saya hari ini. Perlu diatur seperti itu, dilatih seperti itu. Jika kita tidak bisa melatih diri, berarti ada sesuatu yang memang perlu diselidiki supaya kita mengalami kemenangan, sehingga kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Seandainya Edward Mood ini dia tidak belajar dari keluarga tukang lemari itu, mungkin dia tidak akan pernah mendengar firman Tuhan. Karena yang mengajak dia untuk mengikuti ibadah ini keluarga tukang lemari ini, ya. Yang kemudian akhirnya dia menjadi bertobat. Nah, setelah dia bertobat pun tidak cukup di situ, tapi dia memberi telinganya untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, yang membuat dia semakin mengerti anugerah Tuhan. Dan kemudian dia tahu bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan itulah yang menjadi batu karang yang teguh. Dialah ahli kitab suci, dialah ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Saya butuh dia. Dan itu yang ia perjuangkan, dan tidak hanya sampai di situ, tetapi ia pun juga karena dia punya pengalaman iman itu, dia bagikan kepada banyak orang supaya mereka juga menjadi kuat, ya, tidak mengalami kehancuran. Kalau kita perhatikan ya, keluarga-keluarga yang kemudian akhirnya pisah, lalu ditanya gitu ya, kenapa harus pisah? Padahal waktu mau menikah dulu itu dengan menggebu-gebu, katanya cinta, tidak ada yang lain. Lalu kemudian akhirnya mereka menikah dan membangun rumah tangga. Setelah berlangsung sekian waktu, kemudian kesimpulannya merasa tidak cocok gitu kan. Apa ada suami istri yang selalu cocok? Mungkin pikirannya sebelum menikah ya, nanti kalau saya sudah menikah nanti akan cocok lagi itulah, nanti kami akan ini dan itu gitu. Tapi ternyata setelah hidup bersama banyak hal yang tidak cocok, ya kan? Atau tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah tidak cocok ini. Saya pikir tidak ada ya, karena pria dan wanita aja sudah begitu berbeda. Pria dan wanita aja sudah begitu berbeda. Belum lagi masalah pandangan hidup, belum lagi menyangkut nilai hidup, belum lagi menyangkut latar belakang pendidikan dan sebagainya, belum lagi menyangkut karakter atau temperamen atau kepribadian. Banyak hal yang membuat pasangan itu tidak cocok. Tapi yang tidak cocok inilah dipertemukan oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan, supaya di sana yang tidak cocok ini belajar untuk mencocokkan satu dengan yang lain, belajar untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Dan itu hanya mungkin apabila memiliki Yesus sebagai dasar yang kuat, landasan yang kuat bagi hidup dan keluarganya. Dia akan menjadi pemenang apabila dia menemukan ketidakcocokan ini. Dia belajar dari firman Tuhan bahwa selalu ada jalan keluar.
Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, masalah pendidikan anak, ataupun juga masalah-masalah yang lain. Selalu ada jalan keluar. Yesus ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Jika Bapak Ibu Saudara sekarang datang beribadah kepada Tuhan, ada masalah kehidupan yang mungkin tidak diceritakan kepada Ibu Gembala. Mungkin itu terpendam dalam hatimu. Ingatlah sesuai dengan firman Tuhan, Yesus adalah ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Datanglah kepadanya, ceritakan semua masalah itu dan belajarlah kepadanya. Tunggulah bagaimana ia memberi jawaban atas masalah kehidupanmu. Dan ketika engkau sabar, menunggu, mendengar apa yang Tuhan mau, engkau akan menjadi pemenang. Saya ingat satu keluarga. Keluarga ini bukan latar belakang Kristen, dia Buddha, keluarga Buddha. Mereka punya toko, tapi kemudian bangkrut benar. Dan rumah mereka itu karena ditipu oleh sesama teman pengusaha juga, itu sudah digade Pak. Jadi tempat tinggal pun juga tidak ada. Jadi mereka tinggal itu tapi dengan was-was. Kalau satu waktu bank suruh mereka keluar, tidak ada alasan untuk tidak keluar seperti itu. Untuk makan saja itu diceritakan bahwa tidak ada beras sama sekali. Tapi yang menarik dikatakan bahwa keluarga ini sudah sering dikunjungi oleh mahasiswa sekolah teologi di mana dulu kami melayani, di mana Ibu Yane juga dulu belajar di sana. Tapi sebelum Ibu Yane nih, itu tahun-tahun sebelumnya. Dan mahasiswa-mahasiswa ini sering kali mampir, selamat siang Om, selamat siang Tante gitu. Terus ajak ngobrol-ngobrol. Tidak langsung percaya loh Bapak Ibu, itu bertahun-tahun. Tapi entah bagaimana, di situasi di mana keluarga ini memang sangat-sangat sulit gitu ya. Karena bagaimana mungkin mau kasih makan sama anak-anak, beras aja tidak ada gitu loh untuk memasak bubur gitu. Tapi waktu itu akhirnya ibunya ini mempersilahkan, ada dua teman yang melayani, yang mampir ke situ dan dipersilakan duduk. Nah setelah udah duduk ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya ibu ini cerita lah kesulitan mereka. Dan kemudian mahasiswa ini aja berdoa, hanya aja berdoa, karena memang mahasiswa ini juga tidak punya uang, tidak punya beras gitu ya untuk berbagi. Tapi dari situasi itulah ibu itu mulai terbuka dan singkatnya akhirnya dia percaya. Jadi dari keluarganya yang baru percaya Yesus baru ibu ini saja. Suami anak-anak itu masih belum. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Tapi ibu ini belajar untuk mendengar. Sederhana, ada tamat SD, SMP aja gak tamat gitu ya. Tapi dia belajar buka hati, lalu kemudian buka telinga, mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini. Dan intinya bangkitlah imannya dan dia belajar percaya. Nah dari situ Tuhan mulai buka jalan nih, buka jalan. Sampai akhirnya mereka mulailah sedikit-sedikit, karena tadinya mereka usaha ada toko peralatan sepeda dan sebagainya. Lalu kemudian mereka mulai buat kacang. Mulai dari buat hanya diolah dengan tangan. Sedikit demi sedikit adalah mulai bangkitlah gitu. Nah, tapi tantangan dari suami anak-anak yang tidak percaya ini juga tidak mudah gitu ya. Tapi ibu ini pendidikannya sederhana, tapi imannya itu luar biasa. Dan saya pikir telah pekerjaan Roh Kudus yang menerjemahkan setiap kali dilayani oleh mahasiswa ini. Sampai akhirnya keluarga ini ketika kami sudah jadi gembala di sana itu akhirnya mulai dibina, dibaptis, mulai dari ibunya. Lalu kemudian beranjak satu persatu anaknya dan kemudian suaminya. Dan singkatnya bahwa setelah mereka belajar percaya kepada Yesus, mereka mulai melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Yang tadi saya katakan bahwa Yesus ahli dalam masalah-masalah kehidupan. Nah, salah satu ayat yang dipegang oleh ibu ini yaitu Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya gitu ya.
Elia itu manusia biasa. Nah inilah dikatakan Elia itu manusia biasa. Tapi begitu dia berdoa minta hujan turun, hujan turun. Minta hujan berhenti, hujan berhenti. Secara sederhana dia pegang dan dia meyakini kalau Elia manusia biasa berarti saya manusia biasa juga gitulah. Dan ketika dia berdoa berulang kali, tadinya masalah usaha mereka ini macet, tapi berulang kali Tuhan buka jalan. Dan itu yang membuat ibu ini terus kuat sampai akhirnya anaknya 5 orang ini dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Lalu suaminya sendiri juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa dia bisa bertahan dan mengalami kemenangan seperti ini? Karena dia belajar mendengar suara Tuhan. Dan tidak hanya mendengar, tapi kemudian melakukan. Walaupun juga tidak mudah melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua kan diajarkan oleh Tuhan Yesus, mendengar tambah melakukannya. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya sekedar jadi teori, ya, hanya menjadi pengetahuan belaka, tapi tidak mempraktekannya itu tidak ada arti apa-apa. Sebanyak-banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan, bila kita tidak mempraktekannya dalam hidup kita, itu pun juga tetap tidak menjadi apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Apalagi firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, tapi persoalan yang sering kita alami ialah melakukan firman Tuhan itu. Melakukannya. Satu ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23 ayat 22. Di sana dikatakan, bila kita memperhatikan firman Tuhan atau perkataannya itu dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah ya, tapi dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintahnya, maka Ia, yaitu Tuhan Allah, akan memusuhi musuh kita. Dia akan lawan kita. Artinya bahwa boleh ada musuh atau lawan di hadapan kita, tapi yang akan berperang lebih dahulu itu Tuhan. Maka ketika kita maju bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Amin. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintah Tuhan itu, maka kita akan dijadikan pemenang. Roma pasal 8 kan, mulai dari ayat 30 itu sampai dengan ayatnya yang ke-39. Siapa sih yang dapat melawan kita? Siapa sih musuh yang bisa menang dengan kita? Ya, dikatakan sekalipun maut itu, sekalipun kematian atau berbagai penderitaan yang lain, tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Artinya kita akan dijadikan pemenang dan menjadi pemenang berulang kali. Setiap kali kita mengalami ujian atau pencobaan, setiap kali kita mengalami badai kehidupan, apapun bentuknya, dikatakan bahwa Dia tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih-Nya. Bahkan dikatakan Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Maukah kita menjadi lebih daripada pemenang? Mau? Kalau mau, rahasianya hanya sederhana. Walaupun sulit ya kita melakukannya, yaitu mendengar, beri telinga dengan sungguh, mendengar firman Tuhan, dan kemudian melakukannya dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh satu, melakukan firman Tuhan. Ada sebuah keluarga, anak laki-lakinya, anak yang juga takut Tuhan, gitu ya, usia SMA, dia dibunuh oleh temannya. Dan siapa sih orang tua yang tidak sedih ya kehilangan anak yang tiba-tiba? Anaknya takut Tuhan dan giat gitu ya buat persekutuan gitu. Ajak teman-teman, ayo dong ikut persekutuan, yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Dan pada waktu itu entah bagaimana, tidak terlalu jelas alasannya, akhirnya teman-temannya yang tidak seiman sebenarnya
itu membunuh dia dan akhirnya dia meninggal. Setelah dimakamkan gitu kan, keluarga besar mulai sibuk lah, harus melalui proses hukum gitu ya. Pokoknya kalau diajak untuk berdamai jangan ya, katanya gitu. Pertama, keluarga bapak dan ibu dari anak yang dibunuh korban ini katakan iya. Tapi kemudian ibu dari anak ini mulai gelisah. Karena apa? Karena ketika orang tua dari pelaku ini menghubungi keluarga ini, ingin bertemu begitu, ingin berbicara begitu, semula keluarga ini tidak mau gitu ya. Tapi kemudian dalam waktu dia menolak itu, yang terngiang dalam telinganya yaitu firman Tuhan yang katakan ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, suruh mengampuni orang yang membunuh anak kita, gampang atau sulit itu? Wah, sulit, tidak mudah loh. Kita boleh banyak tahu firman Tuhan, tapi ada saat-saat di mana memang disitulah kita akan diuji ya, mau taat pada firman Tuhan atau tidak. Bapaknya masih belum bergeming, tapi ibu ini tidak sejahtera gitu, tidak tenang gitu ya. Terus firman Tuhan, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni kamu. Dan akhirnya ibu ini katakan, oke, apapun situasinya, saya siap menerima keluarga ini. Kalau menerima kan berarti ajak damai nih ceritanya gitu loh. Tapi karena firman Tuhan katakan ampunilah mereka, ampuni itu. Dan istri ini katakan, karena ini adalah firman Tuhan, saya mau belajar taat. Dan ketika dia mengatakan seperti itu, tadinya itu yang begitu gelisah, ada beban berat, seperti Tuhan angkat semuanya itu. Dan dia mengalami kelegaan. Walaupun secara manusia kehilangan anak ini. Dan dia menyampaikan itu kepada suaminya. Walaupun suaminya tidak langsung mengatakan, oh iyalah begitu. Suaminya juga punya pergumulan sendiri, rasio kan, jalan juga gitu loh. Nah, tapi pihak keluarga besar ini marah sekali dan mengatakan, kamu bodoh katanya. Kenapa kamu mau bertemu dengan keluarga dari pelaku? Itu tandanya bahwa kamu mau berdamai dengan dia, gitu loh. Tapi ibu ini katakan, firman Tuhan katakan, saya harus melepaskan pengampunan. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Dan akhirnya bertemulah keluarga ini. Waktu orang tua ini datang, orang tua pelaku ini datang, sudah pesan keluarga korban ini supaya anaknya juga diajak begitu ya. Tapi waktu turun dia nggak langsung turun, dia ketakutan kan. Tapi ibu ini katakan, gak apa-apa, turun aja begitu. Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini? Waktu anak itu turun, dia sambut, dia peluk. Karena dia tahu bahwa anak ini melakukan bukan karena dia mengerti firman Tuhan, justru karena tidak mengerti firman Tuhan. Dan intinya sampai akhirnya ada ibadah, penghiburan dan sebagainya, suruh ikut datang begitu. Nah, yang menjadi poin ialah ibu atau suami istri dari korban ini, mereka mengalami kemenangan karena mereka taat kepada, mereka menjadi orang bijaksana gitu ya. Tapi kemudian juga menjadi kesempatan bagi orang tua dan si pelaku ini untuk mendengar firman Tuhan, mendengar nama Yesus. Bagaimana kesaksian orang Kristen bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang telah membunuh anak mereka. Dan ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Maukah Bapak Ibu, sebagai orang percaya, ayo kita belajar taat. Sekalipun itu tidak gampang. Seperti ibu ini katakan, Tuhan, saya tahu bahwa untuk melakukan firman Tuhan ini tidaklah mudah. Bagaimana mungkin saya melepaskan pengampunan bagi si pelaku yang telah membunuh anak saya? Tapi kemudian firman Tuhan katakan, saya aja mengampuni kamu. Dosamu mungkin lebih besar juga dari orang ini. Ya, itu ya. Dan bukan hanya Tuhan memberi pengampunan sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi setelah dia menjadi percaya pun pengampunan Tuhan itu diperlukan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kemungkinan untuk jatuh dalam dosa itu terbuka. Atau ada yang
tidak pernah jatuh lagi dalam dosa. Saya pikir tidak ada yang berjalan mulus. Ada saatnya di mana kita kesleo lidah, kita bisa berkata salah, kita bertindak salah. Tapi disitulah kita terus mengalami anugerah Tuhan, yaitu pengampunan Tuhan dari hari ke hari. Maka mari kita belajar Bapak Ibu, tatkala kita mengalami badai kehidupan, ingat dengan baik-baik bahwa Yesus adalah ahli kitab suci. Dialah batu karang, tempat kita berdiri, supaya kita berdiri dengan tegak dan teguh, tidak goyah. Badai itu tidak menggerus iman kita, tapi justru sebaliknya membuat iman kita semakin bertumbuh, sehingga kita tidak harus melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Bapa kita. Atau ketika kita menghadapi badai itu, mungkin kita terasa seperti tidak ada kekuatan lagi. Tapi ingat, di saat kita merasa tidak berdaya, kekuatan spiritual itu akan turun atas kita, yang membuat kita menjadi kuat. Dan kita dapat bertahan di tengah-tengah badai itu sampai akhirnya badai itu kita bisa lewati. Bahkan dikatakan bahwa di tengah badai itu kita dapat belajar untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Supaya kita semakin hari semakin kuat untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Tidak cukup kita hanya satu kali dalam perjalanan hidup kita, tapi tiap-tiap hari Tuhan mau supaya kita mengalami kasih dan kuasanya yang tidak terbatas itu. Dari waktu ke waktu. Ketika kita sakit, Tuhan mau supaya kita mengalami kuasa kesembuhan yang daripadanya. Bukan obat. Obat dokter itu hanya sebagai sarana. Tapi yang menyembuhkan kita, kuasa dari Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter. Ketika kita mengalami kesulitan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, ingatlah bahwa yang punya langit dan bumi ini Tuhan. Dia dapat melakukan apa saja. Seperti contoh tadi keluarga tadi itu. Bukan hanya mereka akhirnya diselamatkan satu keluarga, tapi ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan rumah mereka yang tadinya sudah tergadai di bank, ya, oleh anugerah Tuhan beberapa tahun kemudian, dalam pergumulan kami, akhirnya Tuhan jawab dengan caranya tersendiri. Rumah itu mereka bisa kembalikan. Mereka bisa bayar kembali tanpa bunga. Biasanya kan tidak langsung pada waktunya gitu. Itu kan terus bertambah jumlah tanggung jawabnya. Tapi pada waktu itu, cara Tuhan memang kadang-kadang itu di luar nalar kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang tidak punya pekerjaan, mungkin ada dari jemaat sekarang yang mengalami kesulitan pekerjaan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan. Taatlah kepada perintahnya. Jika ada hal-hal yang harus diselesaikan, selesaikan. Supaya jangan menjadi penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong Bapak Ibu. Asal kita mau dengar-dengaran, taat kepadanya. Biarlah kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana dalam hidup kita, dalam perjuangan ini. Jangan mau menjadi orang yang bodoh, ya. Jangan mau menjadi orang yang bodoh, tapi belajarlah untuk menjadi orang yang bijaksana, membangun hidup kita, ya, supaya kita punya dasar yang kuat. Membangun kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita semakin kuat. Ingat Bapak Ibu, dunia di mana kita sedang berpijak ini, jangan kita memikirkan akan lebih baik. Tidak. Karena dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Semua yang kelihatan ini akan berakhir. Tapi yang tidak berakhir ialah firman Allah. Maka kita perlu mendengar dan menaati firman Allah supaya kita menjadi bijaksana dalam menempuh perjalanan hidup ini. Dan selama masih ada kesempatan, mari kita menikmati kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
ada dari antaramu yang mengalami kesulitan dalam mendengar firman Tuhan? Apakah ada kesulitan dengan menaati firman Tuhan? Masalah pikiran, masalah hati. Bawalah dirimu kepada Tuhan dan katakan, engkau seorang ahli yang sanggup untuk memulihkan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Tidak ada tempat lain bagi kami untuk berpijak selain Engkau Tuhan. Karena yang lain itu seperti pasir, tidak dapat bertahan ketika banjir badai itu melanda. Hanya ketika hidup kami berdiri di atas batu karang yang teguh itu, kami memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami tetap bertahan dan bertahan, tidak menyimpang dari iman kami, tidak menyimpang dari kasih kami kepada Tuhan. Mari Tuhan kasihanilah kami semua. Baik sebagai ibu gembala di sini dengan perjuangan yang tidak mudah. Mari Tuhan kuatkan hamba-Mu. Demikian juga dengan pengerja gereja di sini. Juga Tuhan topang mereka. Bahkan seluruh jemaat, Engkau mengenal mereka. Jika ada dari antara mereka yang menjadi goyah oleh karena situasi pandemi ini, atau oleh karena berbagai dampak dari pandemi ini, Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi mereka. Jika ada dari antara mereka yang kehilangan pekerjaan, mari Tuhan tolong mereka. Engkau ahli Tuhan untuk menolong mereka dalam segala persoalan hidup mereka. Tuhan tolong. Jika ada yang sedang menderita sakit, apakah itu karena dampak dari COVID yang pernah mereka alami, ataupun juga karena penyakit-penyakit lain, kami percaya bahwa ada solusinya di dalam Tuhan. Karena Engkaulah dokter kami di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan bagi kami menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Dan berikan kami hati yang melekat kepada Tuhan. Dan kemudian kami belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Tahu bagaimana seharusnya kami hidup. Tahu bagaimana kami membina keluarga kami. Tahu bagaimana kami melayani Tuhan. Tahu bagaimana kami bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada yang sedang terbelenggu oleh karena berbagai ikatan dosa atau kuasa kegelapan yang lain, mari Tuhan kasihanilah mereka, selamatkanlah mereka, jamah mereka, lepaskanlah mereka Tuhan, supaya mereka mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu di sini dengan berbagai program di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Ada sebagian yang sudah berani beribadah secara offline seperti ini. Tuhan berkati mereka. Ada yang mungkin masih belum berani, tapi dimanapun mereka berada, mereka bisa mendengar firman Tuhan. Teguhkan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini mereka menjadi garam, menjadi terang, yang menjadi kesaksian bagi orang lain yang ada di sekitar mereka yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah gereja-Mu dengan semua program mereka yang ada, membina seluruh anggota jemaat mulai dari lansia sampai kepada sekolah minggu. Mari Tuhan berkati supaya jemaat ini terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Dan jemaat ini juga menjadi kesaksian. Mereka dapat memberitakan bahwa Tuhan itu benar, perbuatan Tuhan itu ajaib. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwa Kristus itu hidup dalam hidup jemaat di sini, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yani yang sedang bergumul karena kondisi fisiknya lemah. Mari Tuhan kunjungi hamba-Mu, jamah bagian tubuh yang lemah,
Dan Tuhan pulihkan supaya hamba-Mu dapat kembali beraktivitas melayani Tuhan dengan segenap hati bersama dengan suami dan anak-anak mereka, diberkati oleh Tuhan. Ibu Gembala pun juga demikian, Tuhan tahu. Terima kasih untuk pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Baik itu menyangkut pergumulan di tengah-tengah keluarga, ada saat mengalami kehilangan, tetapi Tuhan kuatkan dan hibur. Bahkan ada saat hamba-Mu tubuhnya lemah, tapi Tuhan sudah menjamah dan memulihkannya, sehingga hamba-Mu masih bisa melayani Tuhan. Maka doa kami, selagi ada kesempatan melayani, hamba-Mu tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anggota keluarga pun juga yang masih dalam pergumulan, Tuhan juga akan menjawab itu satu persatu. Bahkan seluruh pengurus gereja dan juga pengerja gereja, baik itu sebagai WL, sebagai pemusik atau sebagai pemuji, ataupun sebagai multimedia yang berpegang di multimedia, kami berdoa juga Tuhan pakai anak-anak-Mu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi banyak orang, baik itu di gereja maupun juga di tempat di mana mereka bekerja, berkarya. Tuhan juga memberkati semua usaha dan pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan, karena dari pekerjaan itulah mereka mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kesejahteraan hidup mereka dan keluarga mereka. Maka mari Tuhan berkati, jika ada yang belum mendapatkan pekerjaan yang baik, Tuhan buka jalan untuk itu, sehingga anak-Mu mendapatkan pekerjaan, dan melalui pekerjaan itu tentu yang mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kesejahteraan hidup, sesuai dengan janji-Mu bahwa biarlah semua tidak mengalami kekurangan oleh karena tidak ada pekerjaan, sehingga akhirnya menghina Tuhan, tetapi juga tidak melebih-lebihkan sehingga mereka melupakan Tuhan, tapi semuanya belajar bercukup dengan apa yang ada. Maka mari Tuhan berkatilah jemaat-Mu di sini, dan biarlah pada tahun ini Tuhan lanjutkan kasih setia-Mu bagi gereja-Mu di sini, sehingga ada banyak orang lagi yang datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa Maha Baik. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami seperti ini, sebagai umat-Mu kami dapat berdiri sebagai tiang doa, berseru kepada Bapa, memohon belas kasihan Bapa, kiranya pandemi ini boleh berlalu. Dan walaupun masih mengalami protokol medis, tapi disinilah kami belajar taat kepada pemerintah kami. Maka doa kami, Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan para pembantunya, supaya mereka bekerja dengan giat mengatasi berbagai kesulitan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, di mana banyak orang tidak punya mata pencaharian, dan itu tentu sangat-sangat bergumul. Doa kami, Tuhan buka jalan sehingga pemerintah memperoleh terobosan-terobosan baru, ada lapangan pekerjaan di mana masyarakat memperoleh pekerjaan. Maka mari Tuhan berkati, dan mereka yang memiliki kekayaan, mereka belajar untuk berbagi kepada masyarakat lain yang membutuhkannya. Mari Tuhan berkati, jaga lindungi Presiden kami. Secara khusus Tuhan, berbagai upaya dari pihak oposisi dan juga dari pihak intoleran untuk mencegah berbagai kebijakan pemerintah sekarang, secara khusus dalam persiapan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan turun campur tangan di dalamnya, dan Tuhan menolong sehingga seluruh persiapan berjalan dengan baik, dan tepat pada waktunya perpindahan ini akan berlangsung dengan lancar dan baik. Dan doa kami supaya NKRI ini tetap terjaga, terpelihara dengan baik. Pihak TNI, Polri, dan pemerintah dan seluruh aparat negara ada kerjasama yang baik menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan doa kami supaya mereka yang berusaha untuk menghancurkan negara ini, bukanlah mata mereka untuk melihat bahwa uang mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Kuasa mereka tidak melebihi Tuhan. Kuasa mereka juga pada akhirnya mereka mengerti bahwa mereka bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Maka doa kami, Tuhan, kasihanilah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami seturut kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih karena ada banyak saudara
yang telah berpaling kepada Tuhan, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka mengalami tantangan, mengalami persoalan, mengalami kesulitan, tapi kami percaya ketika mereka memilih Tuhan, itulah pilihan yang tepat, dan Tuhanlah yang menjadi pembela mereka. Mereka belajar setia sampai pada akhirnya, dan keluarga mereka yang tadinya menentang, pada akhirnya mata iman mereka dibukakan supaya juga akhirnya mereka dapat bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dengan hati yang percaya. Mulut mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Terima kasih banyak Bapak Maha Baik. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena kami telah berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Syafaat kami. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta Hani. Tuhan berkati pelayanan Ibu lebih hari lebih baik lagi, lebih diberkati dan diurapi. Kita melanjutkan ibadah kita dengan persiapan untuk memberikan persembahan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, nanti Ibu Mai berdoa buat persembahan yang akan diberikan buat pekerjaan Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Ingatkan kami untuk selalu mendengar dan melaksanakan setiap firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang bijaksana, Haleluya orang yang Yesus. selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Untuk hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau juga memberkati hamba-Mu pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang beliau lakukan, baik pekerjaannya, baik pelayanannya, keluarganya, besar, manapun, Kau menyertai, Kau memberkati. Biarlah kami setiap hari yang baru Tuhan, Kau menyertai hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan, pagi ini Tuhan kami akan memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Kau kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ke pujian yang sudah dipersiapkan oleh WL kita. Kemudian persembahan akan dibuka bagi saudara untuk maju memberikannya. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang masuk dalam perbadaran rumah Tuhan. Tuhan memberkati semua saudara sehingga hidupmu tidak akan kekurangan di tengah-tengah pandemi yang mengerikan ini.
Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir di tengah-tengah kami pada minggu ini, dan kita berharap seterusnya kita bisa bersama-sama dalam ibadah yang sama. Hari ini saya mau berdoa bagi yang khusus berulang tahun. Ada? Boleh yang mau didoakan boleh maju. Ada nggak? Ya udah, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita karena mungkin masih banyak yang mempersiapkan masa untuk Sintia. Ya boleh Sintianya kamu rayakan boleh, tapi ingat seperti khotbah kedua saya berminggu-minggu yang berturut-turut, jaga hati dan pikiran ya, supaya kita tidak terlibat dalam kebudayaan yang salah. Sintianya nggak salah, karena kita ingat memang dari keturunan sana kita ada ya. Yang salah itu caranya apa ya? Seorang Tionghoa kan suka panggil arwah untuk makan. Nah itu salah ya, itu tidak kita lakukan lagi. Baiklah, kita tundukkan kepala. Ada yang membutuhkan doa boleh angkat tangan. Tadi udah panjang lebar didoakan oleh Ibu Pendeta Haning, dan kami percaya doa orang benar mempunyai kuasa yang amat besar. Bahkan doa itu juga yang akan menopang saudara dalam perjalanan yang tidak menyenangkan di tengah-tengah dunia ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami semua sampai pada akhir ibadah kami. Dan saat ini sebagai hamba Tuhan yang Kau panggil, hamba-Mu berdoa untuk seluruh keperluan jemaat Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah kami yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan untuk menerima kesembuhan yang pasti yang datang dari Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, Tuhan memberkati mereka untuk hidup dengan baik. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, biar mereka diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka untuk melihat kepada Yesus yang tetap mengasihi mereka dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Haning yang sudah membawa berita firman pada pagi hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu bertambah hari, bertambah heran dan luar biasa. Berkati keluarga yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini untuk hidup dengan kecukupan. Berkati WL yang sudah melayani, berkati singer juga, bahkan berkati musik yang melayani kami pagi hari ini. Kami serahkan, lindungilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi ini, yang membawa LCD, semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Jemaat pun yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian melalui online, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Karena itu biar kemurahan dan anugerah-Mu tidak akan beranjak dari orang-orang yang percaya. Pagari mereka dengan kekuatan dari Tuhan untuk mereka berdiri tegak dan teguh di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menerima keselamatan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang masih kecil-kecil. Tuhan lindungi mereka di tengah-tengah melonjaknya Omikron yang menyerang banyak anak-anak. Tuhan lindungi mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, lihatlah Tuhan-Mu yang tidak pernah meninggalkan Engkau, yang mengasihi dan memelihara Engkau siang dan malam sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan dan tetaplah berdoa, tetaplah melakukan langkah hidupmu sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Karena itu angkatlah hatimu saat ini di hadapan Tuhan dan angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan mengarahkan wajah kepadamu untuk memberkati engkau. Diberkati engkau di segala jalan hidupmu. Diberkati keluarga rumah tanggamu. Diberkati usaha dan pekerjaanmu. Kemanapun kau pergi, Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.